Oke, hari ini saya akan langsung mengajak kamu untuk bermain. Tetapi permainan yang saya berikan kepada kamu cuma membutuhkan satu hal. Apa itu? Kejujuran. Silahkan jujur sejujur-jujurnya. Karena apapun yang ada di dalam dirimu itu akan terlihat kalau dirimu jujur. Siap ya? Oke, begini. Setiap manusia itu ada berkah. Maksud saya, keajaiban dalam hidup kita, dalam hidup kamu, apapun itu bentuknya. Coba ingat lagi. Sadar atau tidak, keajaiban itu kamulah yang mengundangnya. Saya ulangi. Keajaiban di dalam hidup kita, apapun itu bentuknya, sadar atau tidak, keajaiban itu kamulah yang mengundangnya. Saya kasih contoh. Di dalam diri manusia terdapat komputer yang sangat canggih. Apa itu? Otak. Padahal keajaiban di dalam hidup kita sudah lama menunggu. Cuma nggak bisa masuk, nggak dibukain pintu, karena sudah penuh dengan logika manusia itu sendiri. Pertanyaannya, masalah apa yang membuat kita pusing? Banyak. Masalah itu jadi pusing karena kita mengandalkan logika kita doang. Dan akhirnya kita merasa mampu dipikirin dari A sampai Z. Sampai akhirnya masalah kelar kagak. Pusing mah iya. Sementara keajaiban itu butuh logika Tuhan, bukan logika manusia. Kenapa sih kita tidak membuka pintu untuk logika Tuhan masuk ke dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Nah, ini dia yang saya akan kasih tahu kepada sahabatku sekalian. Dengarkan baik-baik. Logika Tuhan tidak akan pernah masuk ke dalam hidup kita apabila logika kita masih terkurung di dalam logika manusia yang sangat terbatas itu sendiri. Saya ulangi, logika Tuhan tidak akan pernah masuk ke dalam hidup kita apabila logika kita masih terkurung di dalam logika manusia yang sangat terbatas itu sendiri. Sekarang katakan kepada dirimu, saya capek, saya kecil, saya lemah, saya tak berdaya, saya ingin menerima keajaibanmu. Katakan, saya capek, saya kecil, saya lemah, saya tak berdaya, saya ingin menerima keajaibanmu. Katakan, ya Tuhan, saya terima semua yang Engkau berikan kepadaku. Ya Tuhan, saya terima semua yang Engkau berikan kepadaku. Ya Tuhan, saya terima semua yang Engkau berikan kepadaku. Sekarang kita sudah memberikan ruang untuk logika Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita, dan kita akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan kesejukan di dalam hati kita, karena kita sudah tidak lagi menjadi sutradaranya, melainkan kita hanya pemainnya saja. Salah satu contoh logika Tuhan yang sangat tidak terbatas itu
Sampai sekarang dokter pun masih bingung. Contohnya, sidik jari. Sidik jari itu, walaupun kita punya kembaran, tentunya sidik jari tidak akan sama. Sekarang saya tanya, dari manusia pertama sampai kita, bahkan sampai keturunan kita, berapa jumlah manusia yang ada di dunia ini? Tentunya sangat banyak, bahkan triliunan manusia. Tetapi tidak ada satupun sidik jari yang sama. Lalu sekarang kita pikir pakai akal sehat. Kenapa sih kita meragukan logika Tuhan yang sangat tidak terbatas itu untuk hadir di dalam hidup kita? Kemana aja kita selama ini? Renungkan, kemana aja kita selama ini? Wahai sahabatku, marilah kita renungkan dan marilah kita menjadi orang yang baru. Terima kasih. Oke, bersama saya Deddy Kurniawan, tetap semangat, tetap tersenyum, tebarkan seluruh kebaikan ke penjuru alam semesta raya. Salam kelak semua makhluk berbahagia.